tersebut dikemukakan oleh orang yang terkenal karena keahliannya tanpa diketahui argumennya. Agar kita terhindar dari kesesatan dalam berpikir ini, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu mengutip otoritas yang tidak relevan, yaitu pendapat datang dari orang yang terkenal tapi bukan ahli di bidang yang dibahas. Saya kasih contoh dalam bidang komunikasi, yaitu seorang influencer mempromosikan suplemen dan membicarakan suplemen ini sangat bagus untuk jantung karena direkomendasikan oleh influencer kecantikan terkenal. Influencer terkenal tapi bukan ahli kesehatan. Penonton percaya karena popularitas, bukan keahlian yang relevan. Ini adalah kesesatan dalam berpikir karena otoritas tidak sesuai dengan topik kesehatan. Ciri yang kedua yaitu mengandalkan reputasi, bukan bukti, yaitu argumen yang dianggap benar karena topik dan siapa yang mengatakannya, bukan karena isi atau bukti. Dan saya akan beri contoh seperti dia profesor pasti selalu benar, atau dia profesor pasti semua tahu. Padahal tidak semua profesor ataupun tidak semua profesor tahu bidangnya dan tidak sesuai bidangnya. Dan yang terakhir, sering muncul dalam komunikasi persuasif, terutama di iklan kampanye dan medsos, yaitu dengan menggunakan tokoh populer untuk mempengaruhi opini, bukan untuk menjelaskan fakta yang ada. Maka dari itu, mari kita belajar membedakan kesesatan dalam berpikir di setiap aktivitas kita. Maka, solusi yang harus dihindari dari argumentum ad fallaciam yaitu jangan mudah terpengaruh dengan popularitas dan gunakan pendekatan berpikir kritis ataupun periksa relevansi otoritasnya, dan bisa saja kalian meminta bukti atau data pendukung. Dan yang terakhir, kita harus selalu mendidik masyarakat tentang literasi dan logika dasar. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.